Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Nukom. Semoga semuanya sehat, ibadahnya, puasanya juga lancar. Pada kesempatan ini, NU Cilacap Online secara khusus mengundang beliau, narasumber kita yang luar biasa, Dr. Zulfatun Nikmah, yang nanti akan memberikan ilmunya untuk kita bahwa puasa itu sehat kok. Puasa sehat dan menyehatkan, serta ada bukti ilmiahnya nih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nukom dimanapun berada, kesehatan yang prima adalah dambaan setiap orang. Puasa kadang-kadang dipertentangkan dengan kesehatan, di mana ada orang yang berpendapat bahwa puasa itu mengganggu kesehatan, bahkan mengancam kesehatan. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang berpendapat bahwa nggak masalah puasa itu perintah Allah, pasti Allah yang menjamin kesehatan kita. Nah, bagaimana dengan dunia kesehatan? Apa hubungan antara puasa dan sehat? Apakah hubungan yang saling menegasikan atau hubungan yang menguatkan? Sahabat Nukom, saya bukan pakar kesehatan, akan tetapi di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kita masyarakat awam sangat mudah untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber ilmiah tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertanggung jawab oleh para pakar, oleh para akademisi yang hasilnya membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Dengan hasil-hasil penelitian yang bisa kita akses, kita bisa baca dari jurnal-jurnal ilmiah, dari artikel-artikel yang ditulis oleh para pakar, kita dapat mengetahui dengan jelas karena disertai penjelasan yang populer, dan sebagian yang bisa kita baca, sebagian yang bisa kita dapatkan di media itu saya akan sampaikan. Yang pertama adalah puasa itu secara ilmiah terbukti memberikan dampak menyehatkan pencernaan. Nah, ini kita bicara soal kesehatan fisik. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpuasa selama kurang lebih 14 jam kita tidak makan dan minum. Nah, maka ada waktu yang dengan space yang cukup panjang bagi pencernaan kita, organ-organ pencernaan kita untuk melakukan istirahat. Nah, saya baca di artikel jurnal kedokteran dan juga dari artikel seminar yang disampaikan oleh Dr. Miftahus Surur. Ini saya merujuk beliau, dosen di UNAIR, Universitas Airlangga Surabaya, yang mengatakan bahwa usus ketika tidak ada materi yang dicerna lagi, jadi pencernaan makan habis sahur tadi udah selesai dalam waktu awal-awal, kemudian tidak ada lagi yang mau dicerna, di lambung sudah kosong, pada saat itu usus melakukan istirahat, dan di dalam proses istirahat ini ada rekonstruksi dinding usus yang tadinya kurang sehat, dia seperti di restart, bahasa mudahnya itu di setting ulang. Ada adaptasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh organ dalam kita karena dia berhenti bekerja. Nah, dengan seperti itu maka fungsi usus yang tadinya mengalami kerusakan atau pengurangan fungsi karena kerja terlalu lelah, nah itu kemudian membaik karena kita tidak memberikan tugas makan atau mencerna makanan kita terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain di kesehatan pencernaan, puasa secara ilmiah saya baca dari beberapa jurnal itu juga bisa mengurangi produksi asam di lambung kita. Nah, sehingga ini sangat mengejutkan buat saya yang orang awam secara medis. Ternyata bagi orang yang
penderita asam lambung atau GERD ketika dia berpuasa justru lebih baik karena produksi asamnya berkurang. Nah, itu menambah potensi untuk sembuh lebih cepat. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Saya baca di jurnalnya Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Mereka meneliti sekitar 50 orang penderita GERD yang menderita asam lambung itu. Kemudian selama berpuasa dilihat apa yang terjadi dengan lambungnya. Nah, ternyata asamnya berkurang dan kesehatan lambungnya meningkat dan dia bisa puasa sampai selesai. Nah, itu bukti ilmiah. Bukti selanjutnya adalah bahwa puasa itu, saya baca juga di sebuah jurnal, puasa itu memberikan efek yang signifikan kepada lebih normalnya tekanan darah. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan pada saat organ kita tidak bekerja terus-menerus pencernaannya, kemudian asupan yang kita makan itu juga berkurang dari biasanya, terjadi pengurangan kolesterol. Pengurangan kolesterol, terjadi pembakaran cadangan lemak yang itu menjadikan tekanan darah lebih stabil. Nah, kemudian yang lain lagi, ini masalah kesehatan mental. Saya baca dari websitenya UGM. Nah, di artikel yang dipublikasikan oleh UGM itu disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu mengalami peningkatan rasa bahagia. Nah, rasa bahagia kenapa? Banyak. Ada rasa bahagia karena berhasil menyelesaikan tantangan sehari, tidak makan, tidak minum, tidak berkata kasar, tidak marah, dan sebagainya. Kemudian ada juga kebahagiaan ketika berbuka. Happy sekali setelah menahan diri melihat makanan itu, rasa bahagianya meningkat. Nah, kemudian ada juga jenis kebahagiaan lain, yaitu bahagia ketika makan bersama orang-orang tercinta, orang-orang terdekat. Karena banyak orang ketika berbuka itu dia memilih bergabung dengan keluarganya yang biasanya makan sendiri-sendiri, itu kemudian jadi bareng karena waktunya bareng. Akhirnya ketemu di meja makan bareng, happy. Ada juga yang happy menyiapkan berbuka makanan, happy war takjil. Nah, itu adalah beberapa jenis kebahagiaan yang menurut hasil penelitian yang saya baca itu meningkatkan rasa positif di dalam diri kita yang menjadikan mental kita lebih baik. Kita lebih sering tersenyum, kita bersemangat, kita ada yang ditunggu. Oh, habis ini saya mau taraweh. Habis buka, habis bahagia karena buka, saya bahagia lagi karena mau taraweh sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga dan sebagainya. Nanti bahagia lagi mau menyiapkan lebaran dan sebagainya. Nah, itu menjadikan hormon kebahagiaan meningkat dan secara mental berkontribusi kepada peningkatan kesehatan mental. Nah, kemudian yang lain adalah adanya potensi untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal. Nah, ini terkait dengan masalah kegemukan. Kegemukan secara medis adalah satu keadaan yang tidak ideal. Orang misalnya tingginya 150 cm tetapi punya berat di atas 70, 80 bahkan 90 kilo. Nah, ini secara keadaan tubuh itu sudah tidak ideal. Dan kenapa tidak ideal? Karena ada penumpukan lemak, ada kelebihan lemak. Nah, lemaknya berlebih, sedangkan di lemak itu ketika dia tidak dibakar, tidak digunakan, menumpuk lagi, maka beresiko menjadi bibit-bibit penyakit, khususnya penyakit dalam. Nah, oleh karena itu
ketika berpuasa, di mana makanan yang kita makan itu tidak sesering biasanya, ada jeda yang panjang. Di dalam jeda yang panjang itu ada waktunya makanan kita sudah habis, maka ketika kita bergerak, kita beraktivitas, maka kita membakar cadangan lemak sebelum kita makan, itu sudah ada. Nah, ini menjadikan berat badan kita bisa turun. Saya sendiri selama 8 bulan terakhir dengan model intermittent fasting, dengan mengatur jeda makan, itu alhamdulillah turun 12 kilo. 12 kilo ya dari Juli kemarin. Karena apa? Saya tadinya juga bingung, kenapa saya hanya mengatur jadwal makan, bukan benar-benar puasa. Bahkan ketika saya tidak makan, saya boleh minum. Itu juga itu ternyata saya baca di artikel-artikel itu ada waktu di mana energi dari makanan yang baru kita makan itu habis. Yang tersisa adalah energi dari lemak yang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika energi dari makanan yang tadi kita makan itu sudah habis, tapi kita tetap beraktivitas, jalan kaki misalnya, atau kerja seperti biasanya, masak dan sebagainya, maka lemak di dalam tubuh kita itu yang digunakan untuk menjadi energi. Nah, sehingga lemaknya berkurang, kemudian itu berdampak pada berat badan berkurang. Nah, ini sangat baik bagi sahabat Nyukom yang punya agenda menurunkan berat badan sebagai ikhtiar lebih sehat, memanfaatkan momen berpuasa untuk mengontrol berat badan, tetapi tentu saja juga dengan disertai upaya mengatur materi yang dimakan. Saya belajar dan kemudian melakukan saran-saran untuk mengontrol materi yang dimakan, misalnya tidak terlalu banyak makan gula. Jadi ketika kita puasa, di waktu kita berbuka sampai dengan sahur, itu mengatur bahwa tidak gila-gilaan makan gula. Balas dendam. Ya, misalnya begitu maghrib makan kolak 1 piring manis sekali, habis itu makan sirup, makan jus, makan yang manis-manis semua, kalap seperti itu. Nah, itu juga secara brutal juga akan mengembalikan energi yang bersifat gula. Sedangkan selama kita berpuasa itu, saya baca juga artikel tentang hubungan puasa dengan gula, cuma saya tidak bisa menerangkan secara jelas karena banyak sekali istilah-istilah yang khas kemedisan yang saya takut menjelaskan salah. Tetapi intinya adalah ketika materi yang kita makan itu bersifat balas dendam, habis lemes seharian lalu kalap makan semuanya, itu ya tidak bermanfaat banyak untuk mengontrol berat badan kita. Nah, sehingga waktu puasa yang diatur sedemikian rupa, makan dan minumnya itu terbatas. Ketika kita padukan dengan mengontrol jenis makanan yang kita asup, mulai dari rendah gula, kemudian rendah garam, kemudian rendah minyak, maka itu bisa menjadi momen untuk kita lebih sehat dengan cara memiliki berat badan yang lebih ideal sesuai teori kesehatan. Nah, saya kira dengan bukti-bukti ilmiah tersebut, kita kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa bisa mendapatkan satu semangat baru untuk menjalankan ibadah, bukan semata-mata ta'abbud karena kita bertakwa dan menjalankan perintah Allah, tetapi juga karena kita paham dan merasakan manfaat-manfaat yang berhubungan dengan kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Ada hadis yang menyebutkan sumu tasihu, meskipun ini dikategorikan sebagai hadis doif atau hadis yang lemah, tetapi substansi dari hadis tersebut saya kira bisa kita rujuk dan ternyata menemukan bukti empirisnya bahwa puasa itu menyehatkan.
Nah, hanya saja bagi orang-orang tertentu dengan gangguan kesehatan yang menurut para dokter tidak dianjurkan berpuasa, saya kira juga bisa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, karena memang boleh orang-orang dengan sakit tertentu itu tidak berpuasa. Nah, maka kalau kita memiliki masalah kesehatan, saya rasa kita perlu berkonsultasi kepada ahlinya, kepada dokter secara personal, karena akan diperiksa badan kita, apakah kita orang yang dengan sakit itu direkomendasikan untuk berpuasa atau sebaiknya tidak berpuasa. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita pertimbangkan. Mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita semua lebih sehat. Dan bagi yang sedang tidak sehat dan menurut dokter sebaiknya tidak berpuasa, kita doakan semoga lekas sembuh dan Ramadan yang akan datang bisa ikut berpuasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.